Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah, karena Allah yang Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Tidak ada yang lebih Rahman Rahim kecuali Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah wa syukronillah. Hari ini Allah memberikan sehat dan afiatnya pada kita sekalian. Memberikan hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa mengadakan kajian hari ini. Dan insya Allah materi yang akan disampaikan pada sekarang ini yaitu bertemakan ibu. Kenapa bertemakan ibu? Tak ada seorang pun manusia yang lahir ke muka bumi tanpa jasa seorang ibu. Tak ada seorang pun manusia yang lahir ke muka bumi tanpa melalui rahim seorang ibu. Seorang ibu merasakan teriknya matahari di siang hari dan merasakan dinginnya malam di malam hari. Bahkan dia ridho, ikhlas ketika dia melahirkan, perutnya dirobek berkali-kali demi keselamatan seorang anak. Seandainya dia dihadapkan pada sebuah situasi buah si malakama antara ibu dan anak yang bisa selamat, maka ibu akan mengatakan, selamatkan anakku, selamatkan anakku. Ibu yang jadi korban. Subhanallah, betapa mulia kedudukan seorang ibu sehingga pantaslah menjadi sebuah hadis. Yang hadis ini diterima dari Abu Hurairah. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahaqqun nas? Siapa orang yang punya hak? Bihusni sahabati. Yang aku harus perlakukan dia dengan baik. Siapakah orang yang harus aku cintai ya Rasulullah? Siapakah orang yang harus aku dampingi ya Rasulullah? Siapakah orang yang harus aku hormati ya Rasulullah? Pakola, maka kata Rasul, umuka ibumu. Thumaman, umuka ibumu. Thumaman, umuka ibumu. Thumaman, abuka bapakmu. 3 kali Rasul mengatakan umuka, umuka, umuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Setelah umuka baru abuka bapakmu. Itulah kemuliaan seorang ibu. Kenapa ibumu? Ada sebuah syair. Yang syair itu ditulis oleh seorang pujangga dan pernah dibacakan oleh seorang ustadz. Bagaimana isi syair tersebut menggambarkan bagaimana tulus ikhlasnya hati seorang ibu, bagaimana rasa kasih cintanya seorang ibu terhadap anak. Tidak mengenal dendam. Walaupun anak dolim terhadap ibunya. Dan dari isi syair tersebut, seorang ibu memiliki anak yang sudah menginjak remaja, ternyata anaknya tersebut terbawa arus lingkungan yang jelek. Jadi pemabuklah dia, jadi penjudilah dia. Ketika situasi sudah seperti itu, maka ada temannya membawa uang yang banyak, membawa tumpukan emas yang banyak, dan dia tawarkan pada anak tersebut. Katanya, jika engkau ingin memiliki setumpuk uang, ingin memiliki emas yang aku miliki, aku rela berikan padamu. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Bawa hati ibumu ke sini. Bawa jantung ibumu ke sini. Tukar dengan emas ini. Anak tersebut tidak berpikir panjang. Maka dia lari, dia pulang ke rumah. Ketika ibunya lagi ada di rumah, ditikamlah ibunya.
Maka ibunya meninggal, diambillah hatinya. Ketika diambil hatinya, dia lari-lari untuk menyerahkan hati tersebut pada temannya. Di tengah jalan ternyata dia tersandung dan dia jatuh, hatinya pun jatuh ke tanah. Kemudian ketika dia tersandung, ternyata hati itu berbicara. Hati seorang ibu itu berbicara. Nak, kamu jatuh? Tidak apa-apa, nak. Lihat kakimu, kakimu sakit. Lihat tanganmu lecet-lecet. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Itulah hati seorang ibu setelah dia didolimi oleh seorang anak, dia dihianati oleh seorang anak. Dia tidak rela kalau anaknya sakit. Dia tidak rela kalau anaknya luka. Sehingga ketika mendengar hati berbicara seperti itu, si anak itu nangis, dia ambil hati, dia bersihkan hati. Dia cuci hatinya dengan apa? Dengan air mata. Ibu. Setelah bersih dia mengatakan pada hati, wahai ibu, sebagai dendam engkau terhadap aku, rasa dolim aku terhadap engkau, maka aku akan bunuh diri dan aku akan tusuk hatiku. Apa yang dikatakan oleh seorang ibu, hati seorang ibu, jangan engkau tusuk hatiku 2 kali. Subhanallah, itulah isi syair. Menggambarkan bagaimana sucinya hati seorang ibu, bagaimana rasa cinta kasihnya seorang ibu terhadap anak, walaupun anak sudah mengkhianati dirinya. Pantaslah di dalam Al-Quran banyak ayat yang mengemukakan bahwa birrul walidain, berbuat baiklah terhadap orang tua. Wabil walidaini ihsanan, berihsanlah terhadap orang tua. Ada surat Luqman, ada surat Al-Ahqaf, ada surat Al-Isra ayat 23. Itu pada intinya berbeda lafaz, beda kalimat tapi maknanya sama. Wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah terhadap orang tua. Baik, saya akan bacakan salah satu surat yang diambil dari surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wa qada rabbuka, Allah telah menetapkan, Allah telah mewajibkan, Allah telah menentukan. Allah ta'budu, kalian jangan beribadah. Illa iyahu, kecuali kepada Allah. Kalimat tauhid. Allah tidak menerima, tidak mengampuni orang musyrik. Yang harus diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana di pandangan Allah posisi seorang ibu? Setelah Allah ta'budu illa iyahu, maka Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah terhadap orang tua. Berihsanlah terhadap orang tua. Itu setelah Allah. Ridullah fi ridul walidain. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Kata Rasul. Ridho Allah tergantung pada ridho ibu bapa. Murka Allah tergantung pada murkanya ibu bapa. Jika ibu bapamu ridho, Allah ridho. Jika ibu bapamu murka, Allah murka. Kita tahu bagaimana kasus Alqamah. Kenapa dia diadab ketika dia sakaratul maut. Dipersulit ketika dia sakaratul maut. Karena belum ada ridho dari seorang ibu. Ibu. Wabil walidaini ihsanan. Punya peringkat kedua. Setelah ibadah pada Allah, ihsan terhadap orang tua. Kalau dalam surat Luqman disebutkan aniskurli wali walidai. Bersyukur padaku, setelah bersyukur padaku wali walidai. Berbuat baiklah kepada orang tua. Ihsan terhadap orang tua. Apa arti ihsan? Kenapa wabil walidain ihsanan? Dalam sebuah Al-Quran, ihsan itu artinya baik.
Tapi kenapa tidak toyiban? Toyiban juga baik. Kenapa tidak khairon? Khairon juga baik. Tapi apa arti ihsan? Ihsan itu di atas toyib dan di atas khair. Kenapa? Karena ihsan itu di atas Islam dan di atas iman. Ihsan itu adalah buah dari Islam dan buah dari iman yang sudah merupakan muamalah yang berbentuk akhlakul karimah. Itulah ihsan. Buahnya dari Islam dan iman. Ketika malaikat datang pada Rasul dan dia mengajarkan mawal Islam, al-Islamu antas hada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahijja bait man istata'a ilaihi sabila. Mahwal iman, al-imanu antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Kata malaikat. Rasul menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Islam itu engkau beribadah pada Allah seolah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah itu melihatmu. Itulah ihsan. Bagaimana aplikasinya dari seorang anak terhadap ibu, maka dia harus ihsan. Artinya ada atau tidak adanya orang tua, wabil walidaini ihsanan. Terhadap orang tua itu tetap ihsan. Ibu lagi ada, bapak masih ada. Dan ketika ibu sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada, tetap kita ihsan. Bagaimana ihsan ketika ibu ada? Ada sebuah hadis Rasul mengatakan, rogi ma'an pun. Tersesat dia, terhina dia, tercelak dia, celaka dia. Summa rogi ma'an pun. Celaka dia. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang celaka? Siapa yang tersesat? Siapa orang yang dianggap hina di hadapan engkau dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Rasul katakan? Dalam sebuah hadis dia mengatakan, man adroka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilahuma palam yadkhulil jannah. Siapa orang yang ketika hidupnya maka dia masih memiliki seorang ibu atau seorang ayah atau dua-duanya. Ketika dia sudah tua ternyata dia hidup bersama Anda, tapi ketika hidup bersama Anda tidak menjadikan pintu surga dari babun birrul walidain itu terbuka. Kata Rasul mengatakan, ketika orang tuamu ada dan orang tuamu sudah tua, tapi ternyata pintu surga tidak terbuka dari babun birrul walidain. Itu. Kenapa demikian? Karena gambaran pada saat sekarang banyak orang yang merasa bahwa dirinya sudah berhasil, dirinya sudah besar, yang akhirnya bapaknya jadi tukang kebun dan ibunya jadi tukang masak. Subhanallah. Itulah. Jadi bagaimana ketika ibu ada? Wabil walidaini ihsanan. Berikan satu kesempatan. Berikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik terhadap orang tua. Hadirin ihwat iman rahimakumullah. Kalau kita lihat lagi bagaimana ada seorang datang pada saya. Orang tersebut mengatakan, Bu, katanya saya ini orang yang lahir dari keluarga yang broken home. Ibu saya kemana, bapak saya kemana. Ketika saya kecil, saya mencari makan sendiri, bahkan akhirnya saya diadopsi orang. Sekolah pun saya harus kerja keras dulu. Untuk makan pun saya harus cari sendiri. Dan sekarang saya sudah jadi orang besar.
sudah jadi orang, boleh dikatakan saya jadi orang kaya karena semua fasilitas saya ada. Ketika saya sudah seperti ini, maka orang tua saya datang. Dan dia mengaku sebagai ibu saya. Keesokan harinya bapak saya datang dan dia mengakui bahwa dia itu sebagai bapak saya. Saya katakan, kemana aja kalian sepanjang ini? Enak aja setelah aku besar ternyata engkau datang. Setelah aku seperti ini ternyata kalian datang. Maka aku tidak mau berbuat ihsan pada dia. Aku sakit hati sama mereka. Perlu diingat oleh para anak-anak zaman sekarang. Perlu diingat oleh diri kita. Apa yang diingatnya? Sebesar sejelek apapun orang tua. Semiskin apapun orang tua. Serendah apapun orang tua. Yang memerintah birrul walidain itu bukan ibumu dan bukan bapamu. Dan bukan juga sahabatmu. Tapi bukan ustadz juga. Tapi yang memerintah birrul walidain itu adalah orang tuamu. Yang memerintah birrul walidain itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang tuamu. Perlu dicamkan itu. Itu Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan, itu kata Allah. Wa wasainal insana. Kami wasiatkan kepada manusia agar apa? Bil walidaini ihsanan. Yang hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Dia mengandungnya dalam keadaan keluh kesah. Sakit di atas sakit. Tidak sedikit. Ketika dia hamil, ternyata dia harus bed rest. Gerak sedikit, dia berdarah. Sambil dia mabuk, tidak mau makan, tidak mau minum. Ketika dia sudah usianya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai 9 bulan. Berbaring tidak enak. Ya, tengkurap juga apalagi. Nah itulah wahnan ala wahnin. Keadaan orang tua. Makanya ada seorang dari Bani Salamah, dia datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katanya ibu saya sudah meninggal. Ibu saya sudah tidak ada. Bapak saya sudah tidak ada. Bisakah saya berbuat baik pada dia? Bisakah saya berbuat baik pada dia? Maka apa yang dikatakan oleh Rasul? Bisa, katanya. Dengan cara apa ya Rasulullah? Kalau tadi ketika hidup maka istilahnya dimumulek dia, mereka. Tapi ketika setelah meninggal dunia, sholli alaihima. Salawat, doakan keduanya. Kemudian juga wal istighfar, mohonkan ampun dia. Kemudian juga laksanakan janji-janjinya. Sambungkan silaturahminya. Lanjutkan kebaikan baik, kebiasaan baik orang tua dari kita. Itulah. Jadi wabil walidaini ihsanan, ada atau tidak adanya orang tua tetap kita harus ihsan. Ketika orang tua ada, maka indakal kibari ahaduhuma au kilahuma palatakulahuma upin. Menyebut juga jangan sampai. Ketika kita sudah berhasil, jangan pernah mengatakan, jangan pernah punya perasaan bahwa saya lebih pandai dan saya lebih kaya. Jangan pernah menomorduakan orang tua, merendahkan orang tua. Tetap orang tua itu nomor satu. Makanya dalam Al-Quran, wahfid lahuma janahadzulli. Maka katanya, turunkan sayapmu ketika engkau berhadapan dengan kedua orang tuamu. Jangan berkata keras di hadapan orang tua. Suara Anda jangan lebih keras daripada suara ibumu. Jangan lebih keras daripada suara bapamu. Itu ketika ada. Dan ketika sudah tidak ada, jangan lupa mohonkan ampun untuk mereka. Doakan mereka. Kebiasaan baiknya lanjutkan. Ibu itu ahli sedekah, lanjutkan oleh kita.
Ibu itu ahli tahajud, lanjutkan oleh kita. Ibu itu ahli kajian, kemanapun dikejar, lanjutkan juga oleh kita. Tandanya kita birrul walidain dan insya Allah pahala akan tetap mengalir pada mereka. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita merupakan salah seorang manusia yang dilahirkan ke muka bumi yang bisa birrul walidain, berbuat baik terhadap orang tua yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan suatu saat engkau soleh, orang tua soleh, engkau soleh masuk surga, orang tua soleh masuk surga, maka kita akan dikumpulkan dengan orang tua di surganya Allah. Dan Allah menyediakan surga Aden untuk kita semua bagi sekeluarga besar masuk ke dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita sekalian, mengampuni dan merahmati kita sekalian. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.